Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Andalusia yang insya Allah Subhanahu wa taala diberkahi ini. Hadirin ibu dan bapak serta jamaah salat zuhur Masjid Andalusia rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tausiah berkenaan dengan ukhuwah Islamiyah, yaitu cinta dan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwasanya sebagai seorang muslim kita ini bersaudara. Kama qala Allah taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seluruh kaum muslimin itu bersaudara. Karena persaudaraan inilah kemudian setiap kita dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajiban dari ukhuwah ini. Ukhuwah yang dimaksud adalah persaudaraan di atas iman dan Islam. Artinya bahwa kita sebagai keluarga besar, kita sebagai saudara yang besar ini memiliki hak dan kewajiban. Dan persaudaraan ini adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hakikat dari hubbu billah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan ini muncul karena adanya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri seseorang, sehingga kita akan mencintai seseorang, kita akan menganggap orang lain adalah saudara kita manakala pada diri orang tersebut ada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah persaudaraan dan juga rasa cinta ini muncul kecuali adanya atau didasari oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, Syekhul Islam mengatakan tidak akan ada rasa cinta yang dimiliki oleh makhluk yang lebih besar dan lebih sempurna dari cinta orang-orang yang beriman kepada Rabb-Nya. Tidak pula di alam ini yang berhak dicintai karena zat selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu itu dicintai adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hakikatnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Hadirin yang berbahagia, ternyata cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab
muslim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan, dan seluruh aktivitas dunia itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan keputusannya. Dan hadirin jamaah salat zuhur Andalusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua adalah saudara, sehingga kita semuanya harus mengasihi, harus mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu dipahami bahwasanya cinta ini bukan karena zat, bukan karena ketampanan, bukan karena kecerdasan, bukan pula karena orang lain itu telah berjasa kepada kita atau fasilitas yang diberikan kepada kita. Tetapi hakikatnya kita mencintai, kita mengasihi seseorang adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada diri orang tersebut ada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta ini, rasa persaudaraan ini tidak mungkin muncul pada orang lain, pada seseorang yang mengingkari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seseorang yang istihza, yang mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak mungkin cinta ini akan ada pada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta inilah yang menjadikan persaudaraan sesama muslim itu begitu kuat, bahkan lebih kuat daripada ukhuwah atau persaudaraan senasab atau saudara. Hadirin yang berbahagia, bukti dari persaudaraan dan cinta kasih ini adalah bahwa seorang muslim akan merasakan bagaimana penderitaan muslim yang lainnya. Demikian juga kalau muslim yang lain mendapatkan musibah, muslim yang lain mendapatkan malapetaka, maka sejatinya kita sebagai muslim haruslah merasakannya. Hadis sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'udhihim matsalul jasad idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisyahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dan saling cinta kasih dan belas kasih itu seperti satu tubuh. Maka jika salah satunya merasakan sakit, semisal kepala itu mengeluh pusing, maka seluruh tubuh yang lain tidak bisa tidur dan mengalami demam. Inilah salah satu dari bukti kecintaan, bukti persaudaraan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang lebih penting dari itu adalah apa sebenarnya bukti cinta kita kepada sesama muslim, kepada saudara kita. Apa itu? Yang pertama adalah kita hendaknya saling tolong-menolong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Bahwasanya hendaklah setiap muslim itu tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan juga ketakwaan. Inilah yang menjadikan kita sebagai seorang muslim harus sekuat tenaga untuk mengajak kebaikan kepada orang lain, mengajak ketakwaan kepada teman-teman kita, mengajak kepada perbuatan baik kepada saudara-saudara kita semuslim, karena ini adalah salah satu dari amalan yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf
yang tidak baik, yang tidak pantas bagi saudaranya, maka sejatinya ini bukanlah bukti dari persaudaraan sesama muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata'a sahibihi jadan wala la'iban wa idza wajada ahadukum asa sahibihi falyarudha ilaihi. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu atau milik saudaranya secara main-main atau sungguhan. Maka barang siapa yang mengambil harta benda, barang milik saudaranya, maka hendaklah dikembalikan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang muncul realitas di masyarakat kita juga adanya orang-orang yang terkadang mereka tidak menghormati orang lain. Dengan apa? Dengan memanggil dengan kata-kata yang tidak baik, mengucapkan lafaz-lafaz yang tidak baik, padahal ini jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisu anfusakum wala tanabasu bil alqab." Janganlah kalian mencela dirimu sendiri dan jangan pula kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Karena sebaik-baik nama itu adalah kefasikan setelah keimanan. Artinya, jikalau kita masih mencela, mengolok-olok teman kita, saudara kita sesama muslim, dan juga memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang buruk, sejatinya ini adalah sesuatu yang tercela dalam Islam. Tidak boleh kita menyakiti orang lain, saudara kita sesama muslim. Kemudian bentuk dari menyakiti orang lain juga manakala kita lebih dari 3 orang, kemudian salah seorang dari mereka mengajak temannya berbicara sementara membiarkan saudaranya yang lain. Ini adalah tercela. Kenapa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salasan wa fala yatajanna aw fala yatanaja isnani duna salis." Apabila kau bertiga, maka janganlah 2 orang berbisik tanpa menghiraukan yang lain hingga kau bergaul dengan manusia, karena yang demikian itu akan membuat susah. Artinya ini membuka pintu syaitan untuk menggoda, untuk mengganggu dan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian yang berikutnya, saudara fillah, adalah jangan mudah kita berprasangka, jangan mudah kita melakukan dzon, ya prasangka-prasangka buruk yang tidak baik, karena ternyata prasangka yang buruk ini adalah menjadi salah satu dari penyebab permusuhan yang terjadi pada umat Islam. Hal inilah yang menjadikan umat Islam itu terpecah belah. Mereka saling menaruh curiga, prasangka, hingga pikiran buruk lainnya. Hingga kita lihat sekarang banyak sekali karena munculnya prasangka, karena munculnya buruk sangka, dzon dan lain sebagainya. Dengan mudah seseorang itu menyalahkan orang lain, dengan mudah seseorang itu memindahkan orang lain, dan dengan mudah seseorang itu menyesatkan orang lain. Bahkan yang lebih sadis adalah banyak orang yang dengan mudah mengkafirkan orang lain. Ini adalah sebuah perbuatan yang tidak baik karena muncul dari adanya dzon, adanya prasangka yang buruk, curiga kepada orang lain, dan juga menaruh ketidaksimpatian kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa.
Hadirin yang berbahagia, sehingga kita jangan sampai dengan mudahnya ya berprasangka, ya dzan dengan orang lain yang mungkin sedikit berbeda dengan kita, seolah-olah itu adalah sebuah kesalahan. Demikian juga dzan ini terkadang muncul karena adanya kepentingan keduniaan, kepentingan kekuasaan, kepentingan jabatan, sehingga dengan mudah ya mengucapkan atau menghina atau memunculkan prasangka-prasangka yang tidak baik dari orang lain agar dia itu mendapatkan jabatan, agar kekuasaannya itu tetap abadi. Padahal waliyadzubillah, ini adalah sama saja dengan menjual akhirat dengan dunia, ya, talbis al-haq bil batil. Kemudian prasangka ini juga akan membuat diri kita ini menjadi sibuk dengan kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan orang lain. Sehingga dalam pepatah dikatakan gajah di pelupuk mata itu kelihatan, sementara semut di ujung lautan tidak kelihatan. Atau ya, yang jauh itu kelihatan, semut yang di ujung lautan itu kelihatan, tetapi gajah yang di pelupuk mata itu tidak kelihatan. Ini kenapa? Karena adanya dzan. Padahal Rasulullah bersabda, iyyakum dzan fa inna dzanna aqrabul hadis. Jauhkanlah diri kalian dari dzan, dari prasangka yang buruk, karena itu adalah salah satu dari ucapan yang bohong, ucapan yang buruk, yang jelek, aqrabul hadis, ucapan yang paling kadzib, yang paling dusta. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian saudaraku bila rahimahumullah, yang lebih penting dari itu adalah hendaknya kita sebagai sesama muslim itu saling menghargai pendapat. Cinta dan persaudaraan karena Allah itu janganlah menjadikan kita itu saling membenci, apalagi ketika kita memiliki perbedaan, terutama dalam masalah furu'iyah. Jangan sampai hanya masalah-masalah yang sepele kemudian mengorbankan persaudaraan ini. Dan inilah yang menjadi keharusan bagi diri kita dan umat Islam. Kedewasaan dalam berpikir. Ya, jangan sampai kita dengan mudah itu marah hanya karena kita berbeda sedikit. Ya, kita marah hanya memiliki perbedaan, ya, pendapat yang berbeda. Padahal sejatinya pada beberapa pendapat yang berbeda di sana ada rahmat, di sana ada kemuliaan. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwasanya ikhtilafuhum bil fuqaha wa huwa rahmah. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa perbedaan para fuqaha, perbedaan mereka dalam suatu masalah itu sejatinya adalah rahmat, sejatinya adalah kemudahan bagi umat agar bisa memilih. Kemudian yang terakhir dari hak kita sebagai seorang muslim adalah saling mendoakan. Barangkali ini sesuatu yang sejatinya sudah kita lakukan, bahkan 9 kali minimal dalam satu hari itu kita telah mendoakan saudara kita, yaitu di tahiyat, di tasyahud awal dan akhir, at-tahiyatu lillah was-shalawat wat-thayyibah, assalamu alayka wa assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kesejahteraan mudah-mudahan terlimpah kepada kita semua sebagai seorang muslim, wa ala ibadillahi sholihin. Dan juga kesejahteraan, keselamatan, kedamaian itu semoga senantiasa tercurah kepada ibadah hamba-hamba Allah yang sholihin. Dan pertanyaannya adalah, apakah persaudaraan kita di dunia ini akan berlanjut di alam sana? Atau jangan-jangan persaudaraan kita itu hanya ada di dunia? Artinya bisa jadi saudara-saudara kita kapan
yakin kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa apakah persaudaraan kita di dunia ini akan berlanjut atau hanya di dunia saja? Padahal yang kita inginkan adalah persaudaraan ini langgeng tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dimulai dari kita bersama-sama menuju surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Dan orang-orang yang bertakwa mereka bersama Allah Subhanahu wa taala akan dibawa, akan digiring ke dalam surga. Kemudian apabila mereka sudah sampai, pintu-pintunya itu terbuka dan penjaga-penjaga surga itu mengatakan, "Salamun alaikum tibtum." Kesejahteraan atas kalian dan berbahagialah, maka masukilah surga dan kalian kekal di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita ketika berada di rombongan dan juga kita ketika kita di surga. Mudah-mudahan kita akan menjadi tetangga-tetangga di surga, bertetangga dengan Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin amin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Teksnya adalah, dan kami lenyapkan rasa dendam kepada mereka sedang mereka di surga itu bersaudara dan duduk berhadapan-hadapan di atas singgasana-singgasana. Ini adalah akhir dari rasa cinta. Ini adalah akhir dari persaudaraan sebagai seorang muslim, bertetangga di surga, hidup selamanya di jannahnya dan abadi serta mendapat